Pernahkah Anda membayangkan membeli sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, namun memiliki harga yang sangat mahal? Selamat datang di Baghdad, sebuah kota di mana debu-debu jalanan menyimpan ribuan rahasia dan logika seringkali diputarbalikkan oleh kecerdikan. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang dipenuhi aroma rempah, kita akan menemukan sebuah kasus yang menantang akal sehat. Ini bukan sekedar cerita humor, melainkan sebuah analisis tentang bagaimana keyakinan manusia bekerja. Mari kita selami konspirasi paling aneh dalam sejarah literatur Timur Tengah. Sebuah kisah tentang bayangan, keserakahan, dan kekuatan sebuah cerita. Kenalkan tokoh utama kita, Abu Nawas. Dia bukanlah saudagar kaya atau bangsawan tinggi, namun pengaruhnya melampaui tembok istana. Dengan jubah sufisnya yang sederhana, dan sorban yang selalu tampak sedikit miring, ia berjalan dengan langkah yang penuh kepastian. Di mata orang awam, ia mungkin hanya seorang pengumpul tawa. Namun bagi para pemikir, ia adalah ahli manipulasi persepsi. Hari ini, ia membawa sesuatu yang berbeda dalam benaknya. Sebuah rencana yang akan membuat seluruh penduduk kota mempertanyakan nilai dari sebuah kenyataan. Ia berdiri di bawah pohon besar, menatap bayangannya sendiri dengan senyum misterius. Masalah bermula dari sebuah pohon tua yang berdiri di perbatasan tanah milik seorang pria kikir. Pohon itu rindang, namun sang pemilik tak pernah membiarkan siapapun berteduh tanpa membayar. Ketamakan ini menjadi pemicu bagi Abu Nawas untuk memberikan pelajaran yang takkan terlupakan. Namun, pendekatannya tidak biasa. Ia tidak menggunakan kekerasan atau hukum formal. Ia memilih untuk menyerang dari sisi psikologis, menciptakan sebuah kebutuhan pada sesuatu yang sebenarnya gratis. Disinilah bibit konspirasi ini mulai ditanamkan ke dalam benak masyarakat. Abu Nawas mulai menyebarkan desas-desus bahwa bayangan pohon itu memiliki khasiat mistis yang tak ternilai. Kenapa orang mau membeli sesuatu yang tidak terlihat? Jawaban singkatnya adalah karena mereka percaya pada cerita di baliknya. Abu Nawas mulai berbicara di kedai-kedai kopi, menceritakan tentang harta karun tak terlihat yang tersembunyi dalam gelapnya bayangan. Ia menggunakan teknik framing yang sempurna, membuat bayangan bukan lagi sekadar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah entitas properti. Masyarakat mulai berbisik-bisik, rasa penasaran berubah menjadi keinginan untuk memiliki. Ini adalah hukum dasar pemasaran, ciptakan kelangkaan pada sesuatu yang melimpah, dan Abu Nawas adalah masternya. Dalam konteks sejarah, Baghdad saat itu adalah pusat intelektual dunia, namun tak luput dari tahayul dan keserakahan. Abu Nawas memahami dualitas ini dengan sangat baik. Ia tahu bahwa manusia pada dasarnya takut kehilangan kesempatan, sebuah fenomena yang kita kenal sekarang sebagai FOMO. Dengan posisi bintang-bintang yang diklaimnya selaras, ia mengumumkan bahwa bayangan pohon tersebut akan dijual kepada penawar tertinggi. Berita ini menyebar seperti api di atas jerami kering. Dari rakyat jelata hingga pedagang kaya, semua mulai menghitung pundi-pundi emas mereka. Mereka bersiap untuk membeli sepotong kegelapan di atas tanah. Pagi itu, matahari bersinar sangat terik, seolah-olah alam semesta pun mendukung skenario Abu Nawas. Ia berdiri dengan tenang di bawah pohon tersebut, memegang sebuah gulungan perkamen kosong yang ia sebut sebagai sertifikat kepemilikan bayangan. Wajahnya menunjukkan ketenangan seorang ahli catur yang sudah tahu langkah skakmat lawannya. Kerumunan orang mulai memadati area tersebut, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sang pemilik pohon yang kikir pun hadir, merasa senang karena ia pikir akan mendapatkan keuntungan besar dari kegilaan ini. Dia tidak sadar bahwa dirinya sedang masuk ke dalam perangkap yang sangat dalam. Abu Nawas menaikkan suaranya, memecah kebisingan pasar. "Tuan-tuan, hari ini saya tidak menjual kayu, tidak menjual buah, tapi saya menjual ketenangan yang berpindah-pindah," teriaknya. Kata-katanya mengandung sihir retorika yang membuat orang terhipnotis. Ia menjelaskan bahwa siapapun yang memiliki bayangan ini memiliki hak atas tanah manapun yang tertutup oleh bayangan tersebut. Ini adalah klaim yang berani dan absurd. Namun dalam logika hukum yang diputarbalikkan, kedengarannya masuk akal bagi mereka yang sudah dibutakan oleh keinginan. Inilah awal dari transaksi paling aneh yang pernah disaksikan oleh sejarah manusia. Kerumunan mulai riuh. Seorang pedagang kaya-kaya maju dan bertanya, "Bagaimana mungkin kita memiliki bayangan yang selalu bergerak mengikuti matahari?
Abu Nawas menjawab dengan senyum tipis. Itulah seninya. Anda tidak hanya memiliki bayangan, Anda memiliki waktu dan pergerakan alam. Jawaban ini, meski secara teknis tidak berarti apa-apa, justru memberikan kesan eksklusivitas. Masyarakat mulai melihat bayangan itu bukan lagi sebagai fenomena alam, melainkan sebagai komoditas spekulatif. Ketidakpastian justru menjadi nilai jual utama dalam lelang yang aneh ini. Mari kita bedah konspirasinya. Abu Nawas sebenarnya sedang melakukan eksperimen sosial berskala besar. Ia ingin membuktikan bahwa nilai sebuah barang ditentukan sepenuhnya oleh narasi, bukan substansi. Dalam teori modern, ini mirip dengan bagaimana mata uang kripto atau seni digital bekerja tanpa wujud fisik. Orang-orang di Baghdad saat itu tidak sedang membeli ketiadaan cahaya. Mereka sedang membeli status dan rasa memiliki atas sesuatu yang orang lain tidak punya. Konspirasi ini berjalan mulus karena ia menyentuh ego manusia yang paling mendasar. Keinginan untuk menguasai apa yang tidak bisa dikuasai. Penawaran pertama dibuka. Seorang janda kaya memberikan harga yang cukup tinggi, namun segera dilampaui oleh seorang tuan tanah dari desa tetangga. Suasana memanas seiring naiknya angka-angka yang diteriakkan. Abu Nawas mencatat setiap angka dengan gerakan tangan yang dramatis, seolah-olah ia sedang menuliskan takdir. Sang pemilik pohon tertawa di pojok, merasa bahwa Abu Nawas adalah asistennya yang paling hebat. Dia tidak menyadari bahwa kebahagiaannya hanyalah ilusi sebentar. Setiap keping emas yang ditawarkan adalah bukti betapa mudahnya logika manusia runtuh di hadapan janji-janji yang dibungkus dengan indah. Setiap kali matahari bergeser, bayangan itu pun memanjang dan berpindah. Abu Nawas dengan cerdik menjelaskan bahwa sang pembeli akan memiliki hak istimewa untuk mengikuti bayangan itu kemanapun ia pergi, bahkan jika ia masuk ke dalam rumah orang lain. Bayangan ini adalah tamu terhormat yang tidak bisa ditolak oleh pintu manapun, klaimnya. Ini adalah poin krusial. Dia sedang menjual izin untuk mengganggu yang dibungkus sebagai hak milik sah. Orang-orang semakin gila. Mereka membayangkan diri mereka bisa masuk ke area-area terlarang hanya karena mereka memiliki bayangan yang jatuh di sana. Akhirnya, lelang mencapai puncaknya. Seorang pria yang dikenal paling serakah di kota itu memenangkan tawaran dengan harga yang fantastis. Ia membayar dengan peti penuh emas, yakin bahwa ia telah melakukan investasi terbaik dalam hidupnya. Abu Nawas menerima emas itu dengan hormat, namun di balik matanya ada kilatan kepuasan yang berbeda. Ia telah berhasil menjual ketiadaan. Transaksi selesai, kontrak ditandatangani di atas kertas yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum, namun memiliki kekuatan kepercayaan yang absolut bagi sang pembeli. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi ketika realitas mulai menagih janjinya. Beberapa jam kemudian, saat sore menjelang, bayangan itu memanjang dan masuk ke dalam rumah sang pemilik pohon yang kikir. Sang pembeli bayangan dengan bangga mengikuti bayangannya masuk ke ruang tamu sang pemilik pohon. "Apa yang kamu lakukan di rumahku?" teriak sang pemilik pohon. Dengan tenang, sang pembeli menunjukkan sertifikatnya. "Saya tidak di rumahmu, saya sedang berada di atas properti saya sendiri, bayangan ini." Konflik pun pecah, tepat seperti yang direncanakan oleh Abu Nawas. Sang pemilik pohon terjebak dalam logikanya sendiri. Ia yang awalnya mendukung penjualan bayangan itu demi uang, kini harus menerima konsekuensi bahwa rumahnya diinvasi oleh pemilik bayangan tersebut. Ia mencoba mengusir sang pembeli, namun sang pembeli bersikeras bahwa ia memiliki hak legal atas setiap inci tanah yang tertutup kegelapan pohon tersebut. Perdebatan ini menjadi tontonan warga. Abu Nawas hanya menonton dari kejauhan sambil mengunyah kurma, menikmati bagaimana keserakahan sedang memakan dirinya sendiri. Inilah klimaks dari pertunjukan kecerdikan yang luar biasa. Kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan kota. Sang hakim, yang juga merasa bingung, mendengarkan argumen kedua belah pihak. Di satu sisi, ada hak milik tanah, di sisi lain, ada hak milik bayangan yang baru saja dijual secara publik. Abu Nawas dipanggil sebagai saksi kunci. Dengan wajah polos dan tanpa dosa, ia menjelaskan, "Saya hanya menjual apa yang diminta. Jika bayangan itu milik pembeli, maka kemanapun ia pergi, itu adalah wilayahnya." Logika ini membuat sang hakim terdiam. Hukum seringkali tidak siap menghadapi absurditas yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Disinilah letak jeniusnya Abu Nawas.
Ia tidak hanya menipu satu orang, ia menunjukkan kelemahan seluruh sistem hukum dan sosial. Ia membuktikan bahwa jika semua orang sepakat pada sebuah kebohongan, maka kebohongan itu menjadi kebenaran operasional. Sang pemilik pohon akhirnya memohon agar penjualan itu dibatalkan. Namun Abu Nawas berkata bahwa uangnya sudah dibagikan kepada fakir miskin di seluruh Baghdad. Tidak ada jalan kembali. Sang pemilik pohon harus membayar kembali sang pembeli dengan harga 2 kali lipat untuk mendapatkan kebebasan rumahnya dari bayangan tersebut. Akhirnya, kedamaian kembali ke Baghdad, namun dengan pelajaran yang sangat mahal. Sang pemilik pohon kehilangan banyak uang dan harga dirinya, sementara masyarakat belajar bahwa tidak semua yang bisa dibeli itu memiliki nilai nyata. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, tanpa menyimpan satu keping emas pun untuk dirinya sendiri. Ia telah melakukan kejahatan sempurna, sebuah penipuan yang tidak melanggar hukum namun membongkar kebusukan awal. Konspirasi ini berakhir bukan dengan tangisan, melainkan dengan tawa sindiran yang bergema di gang-gang kota. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Dalam dunia modern, kita sering terjebak dalam penjualan bayangan versi baru. Brand mewah, NFT, hingga mata uang spekulatif seringkali tidak memiliki nilai intrinsik selain dari cerita yang kita percayai bersama. Abu Nawas adalah influencer pertama yang memahami bahwa ekonomi sebenarnya digerakkan oleh persepsi. Yang dibeli oleh pembeli bayangan itu bukan kegelapan, melainkan keyakinan akan kekuasaan. Dan ketika keyakinan itu runtuh, yang tersisa hanyalah ketiadaan yang kembali menjadi normal. Analisis mendalam menunjukkan bahwa manusia tidak membeli realitas, mereka membeli cerita. Abu Nawas menjual narasi tentang properti tak berwujud. Di era informasi sekarang, konspirasi semacam ini terjadi setiap detik di layar ponsel kita. Kita sering membayar mahal untuk citra atau status, yang sebenarnya sama tidak berwujudnya dengan bayangan pohon di Baghdad. Abu Nawas menggunakan humor untuk menunjukkan betapa rapuhnya batas antara kebutuhan dan keinginan yang diciptakan oleh ego kita sendiri. Keberhasilan Abu Nawas terletak pada kemampuannya membaca celah dalam keserakahan. Jika sang pemilik pohon tidak kikir dan jika sang pembeli tidak haus kekuasaan, trik ini tidak akan pernah berhasil. Konspirasi ini hanya bisa bekerja jika ada pihak yang ingin mengeksploitasi pihak lain. Abu Nawas hanyalah katalisator yang mempercepat pertemuan dua energi negatif tersebut agar mereka saling menghancurkan. Ini adalah bentuk keadilan puitis yang dibalut dalam transaksi ekonomi yang absurd namun logis. Bayangan pohon itu kini telah lama hilang di telan sejarah, namun esensi dari kejadian itu tetap relevan. Dunia ini penuh dengan penjual bayangan yang menawarkan janji-janji kosong dengan kemasan yang menggiurkan. Apakah kita akan menjadi seperti sang pembeli yang tergiur oleh ilusi, atau seperti sang pemilik pohon yang terjebak dalam keserakahannya sendiri? Ataukah kita bisa menjadi seperti Abu Nawas yang mampu melihat melalui ilusi tersebut dan menggunakannya untuk memberikan pelajaran yang bermakna bagi dunia? Yang paling mahal di dunia bukan benda, tapi persepsi. Sebuah batu biasa bisa menjadi permata jika semua orang sepakat itu berharga. Sebaliknya, emas bisa menjadi sampah jika tidak ada yang menginginkannya. Abu Nawas mengajarkan kita untuk selalu mempertanyakan, apa yang sebenarnya kita beli? Apakah itu substansi, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh pikiran kita? Kesadaran akan hal ini adalah perlindungan terbaik terhadap segala bentuk konspirasi dan manipulasi di pasar kehidupan. Mungkin di masa depan, kita akan tertawa melihat apa yang kita anggap berharga hari ini. Sama seperti kita tertawa melihat orang yang membeli bayangan pohon. Evolusi kesadaran manusia akan selalu diuji oleh para Abu Nawas baru yang muncul di setiap zaman. Mereka hadir bukan untuk merugikan kita, melainkan untuk menyadarkan kita dari tidur panjang dalam dunia materialisme. Kisah ini adalah cermin bagi jiwa kita yang seringkali lebih mencintai bayangan daripada sumber cahayanya sendiri. Seiring matahari terbenam di ufuk Baghdad, bayangan-bayangan itu pun menyatu dengan kegelapan malam, hilang tak berbekas. Namun, tawa Abu Nawas masih tertinggal di udara, mengingatkan kita bahwa hidup ini seringkali hanyalah sebuah permainan persepsi.
Jangan terlalu serius dengan apa yang tidak nyata, dan jangan terlalu abai dengan apa yang sebenarnya ada di depan mata. Kebenaran tidak butuh sertifikat, dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan emas, apalagi dengan bayangan. Demikianlah kisah tentang konspirasi bayangan yang mengguncang Baghdad. Sebuah pengingat abadi bahwa kecerdikan yang dibimbing oleh kebijaksanaan bisa mengalahkan keserakahan yang paling kuat sekalipun. Tetaplah waspada terhadap apa yang Anda beli, dan lebih waspada lagi terhadap apa yang Anda percayai. Karena pada akhirnya, di dunia yang penuh dengan bayangan ini, cahaya kebenaran adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah merugi. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh rahasia